Persiapan PHS Fisika kelas 11 semester 1 berdasarkan kisi-kisi yang dikasihkan oleh salah satu SMA di sini. Besaran-besaran berikut ini yang termasuk kelompok besaran vektor berarti memiliki besar dan arah. Berarti ini pasti enggak kan ada jarak. Kemudian ini enggak. Berat ke bawah, momentum M kali V. Ini enggak. Ini enggak. Berarti yang C, ini besaran vektor ya. Perpindahan, berat, momentum. Momentum M kali V. V-nya kan kecepatan, itu berdasarkan arah. Kemudian, besaran skalar, dia tidak mempunyai arah. Berarti yang bukan besaran skalar, berarti yang vektornya ya. Besaran vektor, berat. Karena berat arahnya ke pusat bumi. Berikutnya, hitung besar vektor resultan. Saling tegak lurus artinya sudutnya 90 derajat. Kalau 90 derajat cukup dengan A kuadrat tambah B kuadrat diakarin. Itu resultannya. Berarti 16 tambah 36. 4, 5, 2. 4 kali 13. 2 akar 13. Yang B resultannya 15 kuadrat tambah 20 kuadrat. 225 tambah 400, 625. Berarti resultannya 25 satuan. Berikutnya, besar sudut. Resultan kuadrat sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat kurang 2 kali F1 kali F2 kali cos sudutnya. Resultannya 21, F1 15, F2 9, 2 kali 15 kali 9 kali cos theta. Ini aku mau bagi dengan 3 kuadrat semuanya. Berarti ini tinggal 7 kuadrat, 5 kuadrat tambah 3 kuadrat kurang 2 kali 5 kali 3. Oh nggak usah. Berarti 3 kuadrat 9 kan. 9 yang habis cos theta biar kecil, biar sederhana angkanya. 49, 25 tambah 9 kurang 30 cos theta. Pindah ruas jadi plus. 25 tambah 9, 34. 49 pindah ruas jadi min. Nah, berarti ini min 15. Cos theta sama dengan kali pindah ruas jadi bagi min setengah. Cos yang nilainya setengah itu adalah 60 derajat. Tapi dia negatif, artinya ada di kuadran kedua. Nah ini kan 0 derajatnya, ini 60 derajat, maka sudutnya yang ini. Artinya dari sini ke sini adalah 120 derajat. 120 derajat, karena cosnya nilainya negatif, maka kuadran kedua. Berikutnya, resultan. Kayak barusan, akar dari 8 kuadrat tambah 4 kuadrat kurang 2 kali 8 kali 4 kali cos sudutnya. Ini min setengah ya. Karena min setengah kali 21, maka aku coret ini. Aku mau keluarkan 4 kuadrat. Ini tinggal 2 kuadrat, tinggal 1 kuadrat dikurang 2. Untuk memudahkan penghitungan. 4-nya keluar, 4 tambah 1 kurang 2. Maka 4 akar 3 Newton satuannya. Berikutnya, Fx adalah F cos theta
10 kali cos 30 sama dengan 10 kali setengah akar 3. Maka ini 5 akar 3 Newton. Fy itu adalah F sin theta. 10 kali sin 30 derajat. 10 kali setengah 5 Newton. Berikutnya, jarak itu panjang lintasan. Dari A ke B, habis itu ke C langsung ke D ya. Panjang lintasan yang dilewati 15 tambah 20 tambah 15. 30 tambah 20, 50 meter. Kemudian perpindahan. Perpindahan itu titik awal, titik akhir. Kasih garis. Nah ini. Berarti perpindahannya adalah 20 meter. Kelajuan jarak per waktu. Jaraknya 50 meter, waktunya 10 second, maka 5 meter per second. Kalau kecepatan perpindahan per waktu 20 meter per 10 second, 2 meter per second. Berikutnya, sebuah kereta melaju dengan kecepatan, berarti kecepatan awalnya 10 meter per second, percepatannya 1,5 meter per second kuadrat. A, T-nya 10 second. Nah, berapa kecepatan akhirnya? Vt sama dengan V0 tambah AT. V0-nya 10, A-nya 1,5, T-nya 10. Berarti 10 tambah 15 sama dengan 25 meter per second. Kemudian yang B, setelah menempuh jarak 100 meter, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Vt-nya yang dicari. Vt kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah 2 kali 1,5, jarak tempuhnya 100. Berarti 100 tambah 300. 400, maka Vt-nya akar dari 400. Berarti 20 meter per second. Berikutnya, kedudukan setelah 1 second dan kelajuannya juga ya. Jadi posisi awal 30 meter. Jatuh bebas, gerak jatuh bebas. Jatuh bebas itu artinya V0-nya 0. Setelah 1 second, T-nya 1 second. H sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat. V0-nya kan 0. Setengah kali 9,8 kali T-nya 1 kuadrat. Berarti 4,9 meter. Hitungannya dari atas. Berarti posisinya 30 kurang 4,9 berapa? 25,1 meter dari permukaan tanah. Kelajuannya V0 tambah GT. V0-nya 0, G-nya 9,8, T-nya 1. Berarti 9,8 meter per second. Yang B, ketika T-nya 2 second, H sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat. V0-nya 0, setengah kali 9,8, 2 kuadrat berarti 4. Nah, kali 2 ini 16, 1, 18, 19,6 meter. Berarti posisinya 30,19,6. Berarti
berarti 10,4 meter dari permukaan tanah. Karena H di sini tuh panjang lintasannya. VT sama dengan V0 tambah GT. Jatuh bebas V0-nya 0, G-nya 9,8, T-nya 2. 16, 1, 18, 19,6 meter per second. Berikutnya, di sini gerak parabola, aku sertakan rumusnya. V0 20 meter per second, theta 60 derajat sampai dinding. Berarti X-nya, ini di dinding belum tentu dia titik tertinggi. X-nya 30 meter, berarti pakai rumus X. X sama dengan V0 T, V0 bukan, V0 cos theta kali T. X-nya 30, V0-nya 20, cos 60 setengah kali T. Maka 30 sama dengan 10T. Berarti T-nya 3 second. Waktu tempuhnya adalah 3 second. Berikutnya, kecepatan awalnya 10 meter per second, kemudian direm. Setelah 6 second, kecepatannya adalah 0. Jarak tempuhnya berapa? Kita nyari A-nya dulu. A perubahan kecepatan per waktu. 0 min 10 per 6 min 5 per 3 meter per second kuadrat. Jarak tempuh VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. VT-nya 0, V0-nya 10, 2 kali min 5 per 3 S. Pindah ruas jadi positif. Berarti S-nya adalah 10 kali 3, 30 meter. Berikutnya, bola 1 mencapai titik tertinggi kapan? Itu harus dicari. Bola 1. V0, V1-nya 10 meter per second. Dilempar ke atas, vertikal ke atas ya. Titik tertinggi itu V2-nya 0. V1 aksennya lah. Nanti ketukar dengan bola 2. Kita cari jarak tempuhnya. V1 aksen kuadrat sama dengan V1 kuadrat. V1 kuadrat tambah melawan arah percepatan gravitasi, berarti negatif 2GH. V1-nya 0, ini 10 kuadrat min 20H. 20H sama dengan 100, maka H-nya adalah 5 meter. Sekarang waktunya ya. Cari waktunya kapan dia mencapai 5 meter. H sama dengan enggak juga, enggak perlu pakai H ya. V1 aksen sama dengan V1 min GT. 0 sama dengan 10 min 10T. Berarti T-nya 1 second. Bola 2. V2-nya 20 meter per second. 1 detik kemudian, di mana dia posisinya? Y sama dengan V2T min setengah GT kuadrat. Y sama dengan V2-nya 20 kali 1 min setengah kali 10 kali 1 kuadrat. 20 kurang 5, 15 meter. Nah, bola 1 5 meter, bola 2 ada di 15 meter, maka jaraknya itu adalah 10 dong, 10 meter.
jarak antara keduanya. Berikutnya, udah habis, nanti kita lanjutkan ke bagian kedua dari kisi-kisi ini. Demikian.